الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, tahukah kalian bahwa ada satu surah dalam Al-Quran yang begitu istimewa, sampai-sampai malaikat di langit memohon ampun untuk siapa saja yang membacanya? Surah apakah itu? Jawabannya adalah surah Al-Mulk. Hari ini kita akan mengungkap rahasia yang luar biasa di balik surah yang dijuluki dengan Al-Munjiyah atau penyelaman ini. Surah Al-Mulk terdiri dari 30 ayat dan merupakan surah ke-67 dalam Al-Quran. Nama Al-Mulk berarti kerajaan, yang merujuk pada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang artinya, sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni. Surah itu adalah Tabarakallazi biyadihil mulk. Subhanallah, bayangkan wahai saudaraku, surah ini bukan hanya melindungi kita di dunia, tetapi juga akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Inilah mengapa para ulama menyebutkan sebagai Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan. Nah, sekarang kita sampai pada inti pembahasan, yaitu mengapa malaikat memohon ampun untuk yang membaca surah Al-Mulk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Al-Mulk adalah surah yang memohon ampun dan menyelamatkan pemiliknya dari azab kubur. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat-malaikat akan turun dan mengelilingi orang yang membaca surah Al-Mulk. Mereka berdoa memohon ampun untuk si pembacanya. Allahu a'lam, betapa mulianya kedudukan surah ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa surah Al-Mulk akan menjadi pendamping di kubur, melindungi dari azab kubur. Surah ini akan berdebat dan membela pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa surah ini begitu mulia? Mari kita telaah kandungannya. Surah Al-Mulk dimulai dengan Tabarakallazi biyadihil mulk, yang artinya Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Surah ini mengingatkan kita tentang keagungan Allah sebagai pemilik segala sesuatu, kesempurnaan ciptaan Allah. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Peringatan tentang akhirat dan azab bagi orang kafir, nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung, serta pertanyaan yang akan diajukan di akhirat. Setiap ayat dalam surat ini mengandung pelajaran mendalam tentang keimanan, ketakwaan, dan persiapan menuju akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah yang terdiri dari 30 ayat akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni, yaitu surah Tabarak. Adapun keutamaan membaca surah Al-Mulk ini, yang pertama, perlindungan dari azab kubur. Kedua, syafaat di hari akhirat. Yang ketiga, doa malaikat untuk pembacanya. Yang keempat, menambah keimanan dan ketakwaan. Dan yang kelima adalah pengingat akan keagungan Allah. Bayangkan wahai saudaraku,
Hanya dengan membaca 30 ayat setiap malam, kita mendapatkan perlindungan berlapis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kemudahan yang luar biasa dari Rahman yang Maha Pengasih. Bagaimana cara mengamalkan surah Al-Muluk dengan baik? Yang pertama, bacalah setiap malam sebelum tidur dengan khusyuk. 2. Pahami artinya agar lebih menghayati. Yang ketiga, renungkan setiap ayat dengan tadabbur. Yang keempat, baca dengan tartil, tidak terburu-buru. Yang kelima, niatkan untuk mencari perlindungan Allah. Dan yang keenam, istiqomah dalam membacanya. Ingatlah wahai saudaraku, yang terpenting bukan hanya membaca, tetapi juga menghayati dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya akan berbagi beberapa kisah nyata yang menunjukkan keajaiban surah Al-Muluk. Adapun kisah yang pertama adalah perlindungan dari azab kubur. Seorang ulama besar, Syekh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya. Beliau berkata, "Suatu malam saya bermimpi melihat seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam mimpi itu, orang tersebut berkata kepadaku, 'Wahai Abdullah, ketahuilah bahwa surah Al-Muluk telah menyelamatkanku dari azab kubur. Setiap malam aku membacanya sebelum tidur, dan ketika malaikat maut datang, surah ini menjadi perisaiku.'" Adapun kisah yang kedua yaitu syafaat di hari kiamat. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari seorang tabi'in yang berkata, "Aku mendengar dari guruku bahwa ada seorang hamba yang sangat rajin membaca surah Al-Mulk. Ketika dia sakit parah menjelang ajal, dia berkata, 'Aku melihat cahaya terang mengelilingiku,' dan suara yang berkata, 'Tenang, engkau telah dijaga oleh surat Al-Muluk.' Subhanallah." Yang ketiga adalah pengalaman masa kini. Seorang ustadz di Jakarta menceritakan pengalamannya. "Saya punya kebiasaan membaca surah Al-Muluk setiap malam selama 15 tahun. Suatu ketika saya mengalami kecelakaan yang seharusnya fatal. Namun, saya selamat tanpa luka berarti. Dokter pun heran karena seharusnya saya tidak mungkin selamat. Saya yakin ini adalah berkah dari istiqomah membaca surah Al-Muluk. Masya Allah, wahai saudaraku. Kisah yang keempat adalah ketenangan dalam menghadapi ujian. Seorang mahasiswa bercerita, "Saya selalu gelisah dan susah tidur menjelang ujian. Namun sejak rutin membaca surah Al-Muluk setiap malam, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Nilai-nilai saya pun meningkat drastis, bukan hanya karena saya bisa tidur nyenyak, tetapi juga karena berkah dari surah Al-Muluk ini." Kisah yang kelima adalah perlindungan keluarga. Seorang ibu rumah tangga bersaksi, "Keluarga kami mengalami berbagai cobaan yang sangat berat. Namun sejak kami rutin membaca surah Al-Muluk bersama-sama setiap malam, cobaan demi cobaan bisa kami hadapi dengan tabah. Anak-anak pun menjadi lebih soleh dan juga rajin beribadah. Masya Allah, subhanallah, inilah bukti nyata bahwa surah Al-Muluk benar-benar memberikan perlindungan dan berkah bagi siapa saja yang mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keimanan. Para ulama salaf juga memberikan perhatian khusus pada surah Al-Muluk. Imam Malik rahimahullah berkata, "Surah Al-Muluk adalah surah yang paling aku sukai untuk kubaca setiap malam." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat telah memberikan syafaat kepada seorang hamba hingga dia diampuni, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Surah Al-Muluk
adalah surah yang menyelamatkan, surah yang memberikan syafaat. Adapun nasihat para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disunnahkan membaca surah Al-Muluk setiap malam sebelum tidur, karena ia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka dia telah memperbanyak kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa surah Al-Muluk begitu istimewa? Karena surah ini mengandung pengakuan akan keagungan Allah, perenungan terhadap ciptaannya, pengingat akan kematian dan akhirat, doa perlindungan dari azab, ungkapan syukur atas nikmat Allah. Ketika kita membaca surah ini dengan penuh penghayatan, kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Subhanallah, wahai sahabatku, betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya. Dengan memberikan surah yang begitu mulia, Allah telah memberikan jalan kemudahan untuk mendapatkan perlindungan dan juga ampunannya. Mari kita jadikan surah Al-Muluk ini sebagai teman setia di setiap malam. Jadikan ia sebagai bekal kita menuju akhirat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten Islami lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.